Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu terjebak di satu titik? Seolah setiap hari hanya mengulang cerita yang sama. Dan kamu mulai bertanya, apakah ini saja yang akan aku jalani selamanya? Ada rasa berat di dada. Rasa lelah yang tak hanya di tubuh, tapi di dalam pikiran. Seperti kamu berjalan di lorong gelap, tak tahu kapan akan melihat cahaya. Dan di antara semua kebisingan hidup, ada suara kecil di dalam dirimu. Suara yang sering kamu abaikan. Ia berbisik, ada jalan keluar. Tapi kamu harus berani mencarinya. Lalu kamu terdiam, karena bagian dari dirimu ingin percaya, tapi bagian lain takut berharap, takut kecewa lagi. Aku tahu rasanya. Aku tahu bagaimana rasanya ketika bangun di pagi hari, dan dunia terasa berat, bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Pikiran mulai membanjirimu dengan semua kekhawatiran, semua kegagalan masa lalu, semua ketidakpastian masa depan, dan kamu mulai percaya bahwa mungkin memang beginilah hidupmu. Tapi dengarkan ini baik-baik, apa yang kamu pikirkan, itulah yang sedang kamu ciptakan. Pikiranmu bukan sekadar reaksi pada dunia luar. Pikiranmu adalah cetak biru. Ia membentuk setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, setiap jalan yang kamu pilih. Dan jika pikiran itu dipenuhi keraguan, maka keraguanlah yang akan tumbuh. Pernahkah kamu duduk sendiri dan bertanya, kenapa ada orang yang hidupnya berubah begitu cepat, sementara aku tetap di sini? Rahasianya bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung. Rahasianya ada di dalam diri mereka. Ada kekuatan di dalam dirimu yang sudah ada sejak kamu lahir. Kekuatan yang bisa mengubah segalanya lebih cepat dari yang kamu kira. Tapi kekuatan itu tertutup oleh debu keyakinan yang salah, oleh cerita-cerita lama yang kamu ulang di kepala, oleh luka yang tak pernah kamu sembuhkan. Bayangkan sebuah benih kecil di tanah. Ia terlihat mati, tak bergerak, tapi di dalamnya ada kehidupan yang menunggu. Ia hanya butuh satu hal, kondisi yang tepat untuk tumbuh. Begitu ia mendapat cahaya, air, dan ruang, ia mulai menembus tanah, lalu tumbuh, lalu mengubah pemandangan. Kamu adalah benih itu. Masalahnya, sebagian dari kita hidup bertahun-tahun tanpa pernah memberi kondisi yang tepat bagi benih itu untuk tumbuh. Kita membiarkan diri kita terperangkap dalam pikiran yang sama, rutinitas yang sama, keyakinan yang sama. Lalu kita bertanya, kenapa hidup tak berubah? Pikiranmu adalah tanah tempat benih itu berada. Apa yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Jika kamu tanam keraguan, ia akan tumbuh menjadi rasa takut. Jika kamu tanam keyakinan, ia akan tumbuh menjadi kekuatan. Ada satu latihan mental yang bisa mengubah hidupmu. Dan ini bukan motivasi kosong. Ini adalah prinsip yang dipelajari, diuji, dan dibuktikan oleh banyak orang sebelum kita. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Tapi sebelum aku jelaskan, aku ingin kamu mengerti satu hal. Perubahan tidak dimulai dari luar. Perubahan dimulai dari satu kalimat yang kamu bisikkan ke dirimu sendiri. Setiap hari. Aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, dan dengarkan suaramu sendiri. Apa yang ia katakan padamu? Apakah ia berkata bahwa kamu tidak cukup? Bahwa kamu sudah terlambat? Bahwa hidup ini melawanmu? Kalau itu yang kamu dengar, itulah yang harus kita ubah. Kamu mungkin berpikir, tapi aku sudah mencoba berpikir positif. Bukan itu. Ini lebih dalam dari sekadar kata-kata manis. Ini adalah tentang menanamkan keyakinan baru di dalam pikiran bawah sadar sampai ia menjadi kenyataan. Dan percayalah, pikiran bawah sadar adalah pintu menuju segalanya. Ia mengatur bagaimana tubuhmu bergerak, bagaimana hatimu merasakan, bagaimana rezeki datang kepadamu,
Ia bekerja siang dan malam tanpa lelah, mencocokkan realitasmu dengan apa yang kamu yakini benar. Bayangkan jika setiap hari kamu memberi makan pikiran bawah sadarmu dengan keyakinan bahwa kamu layak sukses, bahwa kamu punya tujuan besar, bahwa semesta berpihak padamu. Bagaimana hidupmu akan berubah? Banyak orang menunggu tanda, menunggu sesuatu dari luar untuk memberi mereka izin. Tapi izin itu ada di tanganmu sendiri. Dan tanda itu sedang kamu dengarkan sekarang. Aku tidak tahu di mana kamu berada saat ini. Mungkin di kamar yang sempit, mungkin di kursi kerja, mungkin di tengah keramaian. Tapi satu hal yang pasti, kamu masih bernapas. Dan selama kamu bernapas, kamu punya kesempatan. Kesempatan untuk mulai hari ini. Untuk mulai mengubah isi pikiranmu. Untuk mulai mengarahkan hidupmu ke arah yang kamu mau. Jangan tunggu sampai dunia memutuskan kapan waktumu. Kamu yang memutuskan. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana latihan mental ini bekerja. Bagaimana ia bisa menjadi cahaya di lorong gelapmu. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, aku ingin kamu janji pada dirimu sendiri. Janji bahwa kamu akan benar-benar mendengarkan, tidak setengah hati, tidak sambil memikirkan hal lain. Karena ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah undangan untuk hidup baru. Dan ketika kamu mulai melakukannya, kamu akan menyadari bahwa solusi yang kamu cari selama ini sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Ia hanya menunggu untuk kamu bangunkan. Kalau hatimu merasa bergetar sekarang, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan, jangan abaikan. Dan sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, jika kata-kata ini berbicara pada jiwamu, aku ingin kamu berhenti sejenak, tekan tombol suka, dan subscribe. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Bayangkan sejenak, di dalam kepalamu ada sebuah ruang sunyi, ruang yang jarang kamu kunjungi. Di sanalah semua keputusan hidupmu berawal. Ruang itu penuh dengan ingatan, keyakinan, dan gambar-gambar yang selama ini membentuk jalan hidupmu. Dan tanpa kamu sadari, ruang itu selalu mendengar. Inilah kunci yang jarang disadari orang. Pikiran bawah sadar tidak pernah tidur. Ia menerima setiap kata, setiap gambaran, setiap emosi yang kamu izinkan masuk. Dan yang lebih menakjubkan, ia tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ia hanya menerima, lalu mengatur hidupmu agar sesuai dengan apa yang ia percayai. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, seni berbicara pada pikiran bawah sadar. Bukan sekali, bukan hanya ketika kamu sedang bersemangat, tapi setiap hari, dengan konsistensi sampai keyakinan itu menjadi bagian dari dirimu. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa orang yang selalu berkata, "Aku tidak bisa," akhirnya benar-benar tidak bisa? Bukan karena mereka lemah, tapi karena pikiran bawah sadarnya menerima kalimat itu sebagai kebenaran. Begitu juga sebaliknya, orang yang meyakini, "Aku akan menemukan jalan," selalu menemukan jalan, bahkan ketika semua pintu tertutup. Latihan mental yang akan mengubah hidupmu ini dimulai dari kesadaran bahwa kamu adalah penguasa pikiranmu, bahwa kamu bisa memilih apa yang kamu tanam, dan yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Aku ingin kamu mencoba ini malam nanti, sebelum tidur, karena saat menjelang tidur, pintu menuju pikiran bawah sadar terbuka lebar. Saat itu, gelombang otakmu melambat. Pertahanan logikamu menurun. Kata-kata yang kamu ucapkan akan masuk lebih dalam dan mengendap. Duduklah diam. Tutup matamu. Tarik napas panjang. Lalu ulangi dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Aku adalah pribadi yang kuat. Aku layak menerima rezeki yang melimpah. Aku berani menjalani tujuan hidupku. Semesta mendukungku. Ulangi sampai kamu benar-benar merasakannya. Bukan sekadar mengucapkan.
Rasakan setiap kata itu seperti sudah menjadi kenyataan. Bayangkan dirimu hidup dalam versi terbaikmu. Lihat wajahmu, senyummu, caramu berjalan. Rasakan energi dan kepercayaan diri yang mengalir. Disinilah rahasianya. Visualisasi adalah bahasa pikiran bawah sadar. Dan ketika kata-kata dan gambaran itu bersatu, sesuatu mulai bergerak di dalam dirimu. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya besok, mungkin tidak minggu depan, tapi ada hukum yang bekerja di balik layar. Sama seperti benih yang ditanam, kamu tidak menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah ia tumbuh. Kamu percaya, dan kamu terus memberi cahaya. Kamu juga harus melindungi pikiranmu dari racun. Racun bisa berupa kata-kata orang lain yang meremehkanmu, bisa berupa berita yang membuatmu takut, bisa berupa percakapan yang menguras energimu. Pikiran bawah sadarmu akan menyerap itu semua jika kamu biarkan. Itulah sebabnya Napoleon Hill berbicara tentang mastermind, lingkaran orang-orang yang sevisi dengan tujuanmu. Karena pikiran itu menular, energi itu menular. Dan ketika kamu berada di sekitar orang yang percaya padamu, keyakinanmu sendiri menjadi lebih kuat. Mulai sekarang, jadilah penjaga gerbang pikiranmu. Pilih apa yang kamu izinkan masuk. Pilih kata-kata yang kamu dengarkan. Pilih cerita yang kamu ulang di kepalamu. Dan ingat, setiap kali kamu berkata pada dirimu, "Aku bisa," kamu sedang membangun jalan. Setiap kali kamu berkata, "Aku layak," kamu sedang membuka pintu. Ada satu rahasia kecil yang jarang dibagikan orang. Semakin jelas tujuan hidupmu, semakin cepat pikiran bawah sadar menemukan cara untuk mencapainya. Tujuan yang samar menghasilkan hasil yang samar, tapi tujuan yang jelas, ditulis, diulang, dan dirasakan setiap hari akan menjadi magnet. Aku tahu, ini mungkin terdengar sederhana, tapi kesederhanaan inilah yang membuatnya sulit bagi kebanyakan orang. Mereka mencari cara yang rumit, padahal perubahan terbesar sering lahir dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang. Jangan remehkan kekuatan 5 menit setiap malam untuk berbicara pada dirimu sendiri. Jangan remehkan kekuatan membayangkan masa depan yang kamu inginkan. Jangan remehkan kekuatan menulis tujuanmu di kertas dan membacanya setiap pagi. Karena ketika pikiranmu mulai percaya, seluruh hidupmu akan menyesuaikan. Orang yang tepat akan muncul. Peluang yang kamu cari akan mendekat. Bahkan ide-ide yang sebelumnya terasa jauh, tiba-tiba hadir di kepalamu. Dan jika kamu ragu, ingatlah ini. Setiap pencapaian besar di dunia ini dimulai dari satu pikiran, yang diulang-ulang sampai menjadi keyakinan. Jangan tunggu sampai kamu merasa siap. Jangan tunggu sampai semua orang setuju. Pikiran bawah sadar tidak menunggu. Ia hanya menunggu satu hal darimu, keputusan. Malam ini, sebelum tidur, buat keputusan itu. Dan besok pagi, ulangi lagi. Karena semakin sering kamu melakukannya, semakin cepat hidupmu akan bergerak. Lebih cepat dari yang kamu kira. Kamu sudah mulai memahami rahasia ini. Tapi disinilah banyak orang berhenti. Mereka merasakan percikan semangat di awal, lalu perlahan padam karena satu kata yang begitu berbahaya. Malas. Perubahan membutuhkan disiplin. Disiplin adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Tanpa disiplin, semua impianmu hanyalah angin yang lewat. Pikiran bawah sadarmu adalah tanah yang subur, tapi tanah itu tidak akan menumbuhkan apapun jika kamu tidak terus menanam. Setiap hari, tanpa absen. Sama seperti tubuhmu butuh makan setiap hari. Pikiranmu butuh nutrisi setiap hari. Bayangkan seorang petani. Ia tahu bahwa menanam sekali saja tidak cukup. Ia kembali ke ladangnya setiap hari, menyiram, membersihkan gulma, melindungi dari hama. Ia tidak menyerah hanya karena belum melihat tunas di hari pertama. Begitu juga kamu.
latihan mental ini bukan sekali pakai, ia adalah kebiasaan. Dan disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Pikiran lamamu akan melawan. Ia akan berbisik, "Sudahlah, tidak perlu hari ini." Ia akan membuatmu sibuk dengan hal-hal kecil agar kamu lupa. Itulah resistensi yang pernah dibicarakan oleh banyak pemikir besar. Saat resistensi datang, jangan lawan dengan amarah, hadapi dengan kesadaran. Katakan, "Aku tahu ini hanya suara lama, tapi aku memilih suara baru." Lalu lakukan saja latihannya, bahkan ketika malas, bahkan ketika tidak sempat. Lihat, disiplin bukan berarti kamu selalu semangat. Disiplin berarti kamu tetap melakukannya, meski tidak semangat. Mulailah dengan ritual sederhana setiap pagi dan malam. Pagi hari, sebelum menyentuh ponsel atau berbicara dengan siapapun, tutup matamu selama 2 menit. Ucapkan afirmasi yang sama seperti malam sebelumnya. Bayangkan hari itu berjalan dengan kekuatan, peluang, dan kebahagiaan. Rasakan sebelum kamu mengalaminya. Malam hari, sebelum tidur, ulangi ritual itu. Biarkan kata-kata itu menjadi hal terakhir yang masuk ke pikiran bawah sadarmu sebelum ia bekerja sepanjang malam. Dan satu lagi, tulis tujuanmu setiap hari. Dengan tangan. Di atas kertas. Mengapa? Karena gerakan fisik menulis mengirim sinyal yang lebih kuat ke otak. Tulisan tangan menyentuh area otak yang berbeda dibanding mengetik. Katakanlah tujuanmu adalah memiliki usaha sendiri yang sukses. Jangan hanya menulis, "Aku ingin sukses." Tulis, "Aku, namamu, memiliki usaha yang sukses dan memberi manfaat pada banyak orang dengan penghasilan melimpah setiap bulan, dan aku bersyukur atas itu." Tulis seolah sudah terjadi. Lalu bacakan dengan suara yang penuh keyakinan. Lakukan ini setiap hari. Di awal, mungkin kamu merasa aneh, seperti sedang berpura-pura, tapi itu normal. Ingat, kita sedang mengubah pola lama yang sudah menempel bertahun-tahun. Sama seperti mengukir batu, pukulan pertama tidak langsung membentuk patung. Tapi teruskan pukulan itu dan bentuknya mulai muncul. Jika kamu serius, tambahkan satu langkah lagi. Pilih satu simbol yang mewakili tujuanmu. Bisa berupa foto rumah yang kamu inginkan, gambar lokasi usaha yang kamu impikan, atau bahkan sebuah batu kecil yang kamu pegang setiap kali mengucapkan afirmasi. Simbol ini akan menjadi jangkar mental. Setiap kali kamu melihat atau menyentuhnya, pikiranmu langsung terhubung dengan tujuan itu. Simbol bekerja karena otak manusia mencintai asosiasi. Itulah mengapa aroma tertentu bisa membawamu kembali ke masa kecil, atau lagu tertentu membuatmu mengingat seseorang. Gunakan kekuatan asosiasi ini untuk memperkuat latihan mentalmu. Dan jangan lupa, energi yang kamu bawa saat menjalani ritual ini penting. Kalau kamu mengucapkannya sambil ragu atau setengah hati, pikiran bawah sadarmu akan merasakannya. Berikan emosi. Rasakan seperti sudah benar-benar hidup di dalam tujuan itu. Kadang akan ada hari-hari sulit. Hari ketika dunia seperti menentangmu. Hari ketika rencanamu hancur. Hari ketika orang-orang tidak percaya padamu. Ingat, semua itu adalah ujian. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melihat apakah kamu cukup kuat memegang keyakinanmu ketika semuanya goyah. Disiplin adalah iman yang bergerak. Dan ada hal menarik yang akan mulai kamu perhatikan. Semakin kamu konsisten, semakin kamu mulai melihat tanda-tanda kecil. Mungkin kamu bertemu orang yang memberimu informasi yang selama ini kamu cari. Mungkin kamu tiba-tiba punya ide yang memecahkan masalah yang membuatmu terjebak. Mungkin pintu yang kamu pikir tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah buah dari fokusmu. Semesta merespons energi yang kamu kirimkan. Tapi hati-hati. Ketika tanda-tanda ini muncul, jangan berhenti. Banyak orang kehilangan momentum karena merasa sudah cukup.
Jangan. Justru ketika tanda itu datang, kamu harus memperkuat latihanmu. Lakukan sampai ia bukan lagi latihan, tapi bagian dari dirimu. Sampai ucapan positif itu muncul otomatis di pikiranmu setiap kali kamu menghadapi tantangan. Sampai visualisasi itu datang bahkan tanpa kamu berusaha. Karena di titik itu, kamu tidak lagi memaksa pikiranmu. Pikiranmu lah yang mulai memaksa realitas untuk menyesuaikan. Dan saat itu terjadi, segalanya akan bergerak lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan inilah saat yang paling indah dari perjalanan ini. Titik di mana kamu mulai melihat dirimu yang baru lahir dari dalam. Bukan hanya perubahan kecil di luar, tapi perubahan besar yang terasa di hati. Bayangkan suatu pagi kamu bangun, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu merasa ringan. Kamu menatap cermin dan melihat tatapan mata yang berbeda. Lebih tenang, lebih yakin. Seperti ada cahaya kecil yang menyala dari dalam dirimu. Itu adalah tanda bahwa latihan mentalmu mulai bekerja. Kamu mulai sadar bahwa ketakutan yang dulu begitu kuat, kini tak lagi mengikatmu. Suara ragu di kepalamu kini lebih pelan, dan suara keyakinan semakin jelas. Pikiranmu mulai mengarahkan langkahmu tanpa harus kamu paksa. Kamu mulai bergerak dengan tujuan, tidak lagi hanya bereaksi pada keadaan. Kamu memilih arah. Kamu memilih kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kamu memilih orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan setiap pilihan kecil itu mulai membentuk hidup yang baru. Bayangkan sungai yang dulu keruh, kini mulai jernih. Airnya memantulkan cahaya, dan di tepinya kehidupan baru tumbuh. Begitulah hatimu sekarang. Bersih, tenang, tapi penuh energi. Kamu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya terasa jauh. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka. Orang-orang yang dulu meragukanmu mulai bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Dan kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu rahasianya ada di dalam dirimu, bukan di luar. Bahkan rezeki mulai datang dengan cara yang tak terduga. Tidak selalu berupa uang, kadang berupa peluang, kadang berupa hubungan baru, kadang berupa kesehatan yang membaik. Semua itu adalah jawaban dari energi baru yang kamu pancarkan. Dan yang lebih penting, kamu mulai merasa damai. Damai bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kamu tahu bahwa apapun yang datang, kamu bisa menghadapinya. Damai adalah kekayaan sejati. Sekarang kamu hidup dengan iman. Iman bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Iman bahwa semesta tidak melawanmu, tapi bekerja bersamamu. Iman bahwa doa-doamu didengar, bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Lihatlah perjalanan yang sudah kamu lalui. Dari lorong gelap yang penuh keraguan, menuju cahaya keyakinan yang sekarang menerangi langkahmu. Semua itu dimulai dari satu keputusan, mengubah isi pikiranmu. Dan disinilah rahasia terakhirnya. Jangan berhenti. Latihan mental ini bukan hanya jembatan menuju tujuanmu. Ia adalah gaya hidup. Semakin lama kamu menjalaninya, semakin kuat dirimu. Dan semakin kuat dirimu, semakin besar impian yang bisa kamu wujudkan. Ingat, kehidupan selalu bergerak. Jika kamu berhenti menanam, gulma akan tumbuh kembali. Jadi teruslah memberi makan pikiran bawah sadarmu dengan keyakinan, gambar-gambar positif, dan kata-kata yang menguatkan. Dan ketika kamu sudah mencapai satu tujuan, gunakan latihan yang sama untuk mencapai tujuan berikutnya. Kamu sekarang tahu bahwa batasan hanyalah ilusi yang kamu ciptakan sendiri. Dan ketika ilusi itu runtuh, dunia ini terasa lebih luas, lebih terbuka. Sekarang bayangkan 5 tahun ke depan, jika kamu terus melakukan ini setiap hari. Siapa dirimu saat itu? Apa yang sudah kamu capai? Seperti apa hidupmu? Aku ingin kamu menutup mata sejenak dan melihatnya dengan jelas. Rumahmu, orang-orang di sekitarmu,
pekerjaan atau bisnismu, kesehatanmu, wajahmu yang penuh rasa syukur. Rasakan kebahagiaan itu sekarang, karena begitu kamu bisa merasakannya, kamu sudah mulai menciptakannya. Dan jika kamu pernah ragu di masa depan, ingatlah momen ini. Ingatlah bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu langkah kecil yang diulang-ulang. Ingatlah bahwa hidupmu bisa berubah lebih cepat dari yang kamu kira, karena kamu sudah membuktikannya sendiri. Sekarang, perjalanan ini memang belum selesai, tapi kamu sudah berada di jalur yang benar. Pegang erat keyakinanmu, lindungi mimpimu, dan teruslah melangkah. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, karena aku ingin terus berjalan bersamamu menuju versi terbaik dari dirimu.